Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Rizky Lubis. Saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai materi ke-9, yaitu dasar-dasar kepengurusan aset debitor dalam status PKPU dan kepailitan. Dalam sesi ketiga ini, pertemuan ke-9. Untuk tugas paralegal dalam pengurusan aset di PKPU, itu yang pertama adalah inventarisasi aset. Jadi di sini inventarisasi aset ini perlu untuk melihat kira-kira apa-apa saja atau aset-aset apa saja yang akan dilakukan gitu untuk diurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu kemudian analisis hukum. Analisis hukum ini juga penting karena untuk melihat aset-aset yang ingin dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utangnya itu apakah dalam sengketa atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi dengan kreditor. Komunikasi itu adalah suatu hal yang penting sebenarnya gitu. Hal ini dikarenakan dengan terjadi komunikasi antara kreditor dengan debitor, maka tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu kemudian yang keempat, menyusun rencana pembayaran. Yang kelima adalah pelaporan dan administrasi. Jadi tugas paralegal di sini adalah melakukan pelaporan terhadap aset-aset dari debitor untuk pelaksanaan PKPU dan juga administrasinya gitu. Jadi paralegal itu juga turut serta dalam membantu administrasi pengurusan aset PKPU. Lalu kemudian ada mediasi dan negosiasi. Jadi paralegal ini juga bisa melakukan mediasi ataupun melakukan negosiasi gitu, terutama negosiasi ya antara debitor dengan kreditor. Lalu kemudian tugas paralegal dalam pengurusan aset kepailitan. Untuk tugas ini ada beberapa, dan tentunya inventarisasi aset sama juga. Jadi di sini paralegal juga perlu mengetahui kira-kira aset-aset apa saja yang akan dijadikan sebagai objek untuk dilakukan kepailitan, untuk dilakukan pembayaran. Lalu kemudian penyelidikan dan verifikasi. Jadi di sini paralegal juga bisa menyelidiki gitu mengenai aset-aset apa saja yang dimiliki oleh debitor untuk dilakukan pembagian harta kepada para kreditor, harta atau aset-aset dari debitor tersebut maksud saya. Lalu kemudian ada pengamanan aset. Di sini paralegal bisa melakukan pengamanan aset karena untuk mengantisipasi apabila adanya aset-aset dari debitor yang disembunyikan oleh debitor itu. Lalu kemudian ada dokumentasi dan administrasi. Selanjutnya koordinasi dengan kurator, lalu pelaporan dan komunikasi, penyelesaian aset, pendampingan dalam proses hukum, dan negosiator negosiator dengan kreditor. Ini posisi ini apabila paralegal di sini adalah di pihak debitor gitu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.